Update kali ini, mereka datang sebagai pasangan baru yang mengacak-acak meta PvE. Damage-nya gak nanggung-nanggung, 580 juta dalam 1 menit. Tapi, apakah cukup buat jadi MVP? Dan apakah duo Kurohyuki dan Robin masih terlalu OP untuk dilengserkan? Kita akan uji coba satu persatu, pakai metode adil tanpa batu car, tanpa medal, dan dengan support sesuai type. Ini dia tier list PvE terbaru One Piece Fighting Path. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Powell Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path. Teman-teman, bocoran OPFV dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Dan yoi, gue tahu gue telat banget update tier list PvE, tapi gue nggak lupa karena banyak banget dari kalian yang spam di kolom komentar. Bang, update tier list PvE dong. Bang, Kid dan Kamazo worth it kah di PvE? Bang, siapa MVP PvE sekarang? Oke, calm guys. Di video ini gue akan kasih update tier list PvE terbaru, edisi spesial banner Kid Onigashima dan Kamazo. Plus, gue bakal kasih kalian uji coba real time damage PvE yang adil dan setara buat semua kandidat. Jadi pastikan nonton sampai habis. Nah, sebelum kita nyebur ke damage-damagean, kita tentuin dulu aturan mainnya biar adil cuy. Yang pertama, semua karakter akan dites dalam mode PvE training. Semua bintang 4 tanpa batu karakter dan medal. Gunakan support buff sesuai typenya masing-masing. Durasinya hanya 1 menit. Jadi hasil damage yang keluar itu pure dari potensi raw damage outputnya mereka. Gak ada yang diakalin, gak ada yang pakai buff aneh-aneh. Kita mulai dulu dari elemen kuning. Di sini kita punya 3 kandidat kuat. Yang pertama ada Surojuro X Lawano tipe slash, King X Nekomamushi tipe spesial, dan yang terakhir Kid Onigashima X Kamazo tipe brief. Yang pertama Surojuro X Lawano. Nah, sekarang Surojuro X Lawano mendapatkan damage 420 juta dalam 1 menit. Kombonya masih normal, supportnya sesuai tipe, dan gue bisa bilang mereka ini solid banget. Tapi sayang, udah mulai ketarik ke belakang meta PvE. Selanjutnya King X Nekomamushi. Ini adalah MVP before update kali ini. Nah, untuk damage yang dihasilkan masih gacor cuy, 550 juta. Wah, ini loncat 130 juta dari Zoro dan Law. Tipe spesial emang OP banget sih di PvE, apalagi King dengan AOE-nya yang bener-bener masif. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakter baru, yaitu adalah Kid Onigashima X Kamazo. Damage yang dihasilkan itu bener-bener gacor, 580 juta. What? Jadi mereka lebih tinggi dari King dan Neko, dan ini baru pakai combo normal loh. Belum kombinasinya yang dikembangin. Potensi tembus 600 juta atau lebih itu real banget cuy. Walawe, ternyata Kid dan Kamazo bukan cuma keren doang animasinya, tapi damage-nya juga beneran menggila cuy. Selanjutnya kita masuk ke tier list PvE beda elemen. Nah, di sini gua akan mengcompare ya. Di sini gua akan tadi kan damage dari Kid dan Onigashima udah keluar ya. Nah, di sini gua akan kasih lihat damage dari elemen merah dan elemen hijau. Nah, mereka adalah MVP sebelumnya dari elemen masing-masing. Nah, sekarang kita bakal uji tanding antar elemen. Kita lihat apakah duo Kid dan Kamazo ini bisa ngelawan MVP dari elemen lain. Nah, di sini ada Sanji Onigashima X Marco Wano. Mereka adalah MVP dari elemen merah. Nah, untuk tipenya adalah elemental. Nah, untuk damage yang dihasilkan 490 juta. Walaupun duo ganteng ini punya animasi keren, tapi sayangnya damage-nya masih kalah jauh dibanding Kid dan Kamazo. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen hijau nih guys. Nah, di elemen hijau kita punya Kurohyuki NW dan Robin Onigashima, tipenya spesial. Nah, untuk damage yang dihasilkan 650 juta. Gila sih ini, damage-nya tumpah-tumpah sampai kayak Yonko ngamuk di pesta ulang tahun. Ini masih combo normal loh. Bayangin kalau dikembangin bisa tembus 700 juta lebih. Nah, di sini gua akan ngasih kesimpulan PvE tier list PvE OPFP update Agustus 2025.
Oke, sekarang kita rangkum semua datanya dan kasih verdict. Kurohyuki NW X Robin Onigashima elemen hijau plus tipe spesial, damage-nya 650 juta. Dan Kid Onigashima X Kamazo elemen kuning dan tipe brave, damage-nya 580 juta. Nah, selanjutnya di nomor 3 ada Sanji Onigashima X Marco Wano elemen merah dan tipe elemental, damage-nya 490 juta. Jadi kalau kalian serius ngejar PvE point ranking atau pengen tim farming auto GG, trio ini wajib banget ada di akun kalian masing-masing. Nah, setelah lihat hasil tes dan update tier list ini, gua pengen tanya ke kalian, dari semua karakter PvE tadi, siapa yang paling kalian pengen punya? Kalian tim Kid Kamazo atau masih setia dengan Kurohyuki X Robin Onigashima? Langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Gua selalu baca dan bales satu persatu. Dan jangan lupa buat klik tombol like biar gua makin semangat update PvE tier list lainnya. Klik subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru. Share ke teman kalian yang masih bingung PvE karakter mana yang paling gila sekarang. Oke guys, itu dia update tier list PvE AOPFP terbaru edisi Agustus 2025. Gua udah ngetes, udah nyiksa karakter, udah ngebandingin, dan udah kena mental lihat damage Kurohyuki tembus 650 juta. Hahaha. Oke, jadi videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.